Nomor 1 apa jawabannya? Alfa. Nomor 2? Bravo. Nomor 3? Charlie. Nomor 4? Charlie. 5? Alfa. 6? Bravo. 7? Charlie. 8? Charlie. 8 Charlie. 9 Bravo. Ya? 9 Bravo. 10 Bravo. Oke. 11 Delta. 12 Bravo. 13 Alpha. 14 Alpha. 15 Delta. 16 Alpha. 17 Charlie. 18 Delta. 19 Bravo. 20 Alpha. Oke, 22 ya. 21. Kenapa sih? 21 Bravo. 22 Delta. 23 Charlie. A, B, C. 4 ya? 4. 24 Bravo. 25 Alpha. 26 Charlie. 27 6 27 28 26 sebentar 26 27 28 27 Delta. Iya betul. 29 28 Delta. 29 Delta. 29 Delta lagi. Instead of harusnya. 30 Bravo. Oke, 31 Alpha. 32 Alpha. 33 Charlie. 34 Alpha. 35 Charlie. 36 Bravo. 37 Charlie. 38 Alpha. 39 Alpha. 40 Delta. Oke. Ini skornya mau dicatat apa enggak? Dicatat sendiri ya.
Dikonversi sendiri-sendiri, dicatat sendiri-sendiri. Oke, baik. Terus mari kita bahas. Oke, kita ke nomor 1 dulu ya. Nomor 1 jelas ya. Kurangnya adalah pada subject dan verb ya kan? Ya. Subjeknya there are gitu ya. There are subject verb. Oke, jadi there are two principal types of acceleration, titik 2, linear and angular. Oke, beres ya. Number 2 is Liverpool, Ohio, blah blah blah, is called the pottery capital of the United States. Yang kurang adalah verb ya. Jawabannya B. Beres ya. Nomor 3, true hibernation, subject, takes place, verb, only among blah 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 animals. Jawabannya warm-blooded animals. Karena kita butuh sebelum noun adalah animal noun ya. Di sini butuh adjektif. Ya. Yang adjektif hanya yang ini. Ya, yang lainnya misalnya ada yang terjebak kemana misalnya? Ke B. Bloodworm ini noun phrase. Bukan. Ini noun phrase tapi kebalik ya. Nggak tahu namanya apa. Warm blood atau warm blood. Iya. Tapi kalau warm blooded gitu kan jadi adjektif. Kalau warm blood aja itu noun phrase, tapi kalau warm terus ada hyphennya terus blooded itu jadi adjektif. Jadi ya binatang yang berdarah dingin gitu kalau diartikan warm blooded animals. Panas. Salah. Berdarah panas. Oke ya. Nomor 4. Like other women who pioneered in the field of medicine. Subjeknya pada kata Sarah Mayo ini subjek. Terus verbnya pada kata found ya. Oke. Berarti ini yang kurang di bagian atas ya. Ini di bagian ini ya. Namanya ini sentence modifier kalimat namanya. Pokoknya kalau di luar subjek verb itu namanya sentence modifier. Jadi modifiernya kalimat. Sentence modifier itu bentuknya tidak klausa utuh ya, tapi cuman frasa. Jadi ini like other women. Nah, terus ini di sini anak kalimat ya. Nah, jadi sebenarnya like other women, koma gitu saja udah bisa. Gak usah pakai ini ya. Tapi di sini masalahnya ada titik-titiknya ya. Jadi harus yang pionir di gitu kan. Di sini kita perlu verb.
Sorry, bukan verb ding. Who sama verb ya, karena membentuk anak kalimat. Ini anak kalimat ya. Who sampai kata medicine. Jadi seperti wanita lain yang pionir di medicine, Sarah Mayo menemukan the beginning years difficult, merasa bahwa di awal-awal tahun itu sulit. Ya. Beres ya? Okay. Number 5. In his writing, John Crowe Ransom describes what he considers the spiritual barrenness of society brought about by science and technology. Ini sudah ada subjek kan? Sudah ada verb ya. Terus di sini non clause ya. What he considers the spiritual barrenness of society yang dibawa oleh gitu. Non clause-nya mulai sampai kata ini brought about by science and technology, yang dibawa oleh science and technology. Brought ini levelnya adalah verb 3. Verb 3 bukan verb ya, tapi verb 3 adjektif. Reduksian. Di sini kita butuh subject verb. Kenapa? Karena untuk memenuhi non clause. Apanya? Yang one. Yang what itu konektor. Itu non clause itu ya. What he considers itu non clause. Jadi itu setara dengan kata benda. Jadi bisa saja sama aja bilang John Crowe Ransom describes the thing brought about by science and technology, yang dibawa oleh science dan teknologi ya. Konektornya 1, klausanya ada 2 ini ya. Yang bertepat itu bukan verb. Oke, lanjut ya. Beres ya. Number 6. Jawabannya green plants alone, green plants sendiri gitu ya. Green plants sendiri have the power to make food from substances. Ya. Di sini yang hilang bagian dari subjek kan? Ya, terus have-nya adalah verb. Have the power. To make food, to membuat makanan from substances found yang di apa-apain. Nah, ini verb 3, found-nya verb 3 adjektif ya. Yang ditemukan di udara dan tanah. Air, in the air and soil ya. Oke, nomor 6 ini bagaimana? Ada yang terjebak? Oke, are alone ini? Ya, kalau are alone yang dipilih berarti double verb ya, sama have ya. Are alone, have gitu kan, double verb. Ada yang terjebak ke A, green only plants. Oke, ya, udahan ya rasanya ya. Terus kalau yang C, green the only plants. Green the only plant. Jadi antara kata green sama noun phrase the only plants gak punya hubungan. Jadi green plants alone. Green plants alone. Tanaman-tanaman hijau sendiri. Jadi dia itu sendiri tanpa campur tangan hal lain gitu ya. Itu mempunyai power, mempunyai kekuatan untuk membuat makanan. Beres? Nomor 7.
Children with parents whose guidance is firm, consistent, and rational are inclined blah 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 high levels of self-confidence. Jawabannya to possess. Setuju? Subjeknya children, verbnya yang mana? Are inclined, dua kata. Karena pasif ya. Nggak tahu. Pokoknya itu verb. Are inclined. Mungkin kalau di guessing aja ya. Cenderung gitu. Nah, kalau guessing aja tapi ya. Terus di sini anak kalimat ya, mulai dari whose guidance is firm and rational. Di sini anak kalimatnya ditutup di sini. Jadi children with parents yang guidance-nya is firm. Ini mulai modifiernya di sini ya sebenarnya ya, with parents ini mulai modifier. Jadi kurungannya ada dua mestinya. Are inclined cenderung mempunyai, are inclined to possess cenderung untuk mempunyai gitu high levels of confidence. Jadi possess-nya itu verb, are inclined juga verb. Menghubungkan verb sama verb kita perlu to ya. Oke, beres? Kok pada pasrah sih? Gak apa-apa sih ya, jadi syahdu gitu ya. Number 8. Writing pens are made in an almost endless variety of shapes, sizes, and colors. Cara jawabnya gimana ini? Ini susunan kata ya berarti ya. An almost endless variety. Berarti itu belakang sendiri harus variety gitu sih kalau saya. Kan variety of. Jadi nanti harus jadi variety of. Berarti pilih yang belakang sendiri adalah variety. Yang lainnya ada nggak selain ini pilihannya? Almost variety and endless kebalik. D. Almost variety and endless. Masalahnya variety ini noun ya. Noun di sini, terus endless-nya ini kan adjektif. Terus almost-nya itu adalah adverb. Nah, kebolak gitu ya. Jadi harusnya adverb dulu, an almost endless variety. Jadi sebuah variasi yang hampir tanpa batas gitu ya. Jadi susunannya yang benar itu variety-nya noun. Soalnya biar jadi variety of gitu dulu ya. Terus kok ended sih? Sorry. Ya Allah, endless. Yang tidak berbatas gitu ya. Ya, terus almost itu hampir. Variasi yang hampir tidak berbatas dari bentuk, ukuran, dan warna. Soalnya kalau misalnya beberapa gitu kita bisa bilang gini, a variety of, misalnya a variety of restaurants. Berarti variety-nya harus nempel ke kata of ya. Beberapa, a variety of restaurant-nya beberapa restoran. S-nya restorannya harusnya jamak. A variety of restaurants. Beres nomor 8? Beres? Terbalik ya. Iya, variety itu noun. Endless to adjective, almost to adverb ya.
Oke, sekarang kita ke number 9. Okay, under guidance of choreographers Martha Graham and Jerome Robbins, American dance has reached new levels of artistic achievement. Oke, manakah subjeknya? Martha atau American dance? American dance, subjeknya American dance. Tunggal ya? American dance tunggal. Berarti yang hilang di sini adalah verb. Ya, verb untuk subjek tunggal. Has reached, ya, verb untuk subjek tunggal. Verb for singular subject ya. Berarti yang di depan ini bukan subjek semua. Ini tuh under the guidance of choreographer. Terus choreographer itu adalah Martha Graham and Jerome Robbins. Nah, jadi Martha Graham itu adalah keterangan dari Martha Graham and Jerome itu keterangan dari para choreographers ya. Di bawah apa garis tuh? Di bawah junjungan, no. Asuhan ya, di bawah asuhan koreografer Martha Graham and Jerome Robbins. Ya, American Dance, dansanya Amerika telah mencapai level yang baru dari artistic achievement. Nah, kalau have itu seandainya dance-nya itu jamak ya, American dances ya, gitu bisa have. Harus have malahan ya kalau gitu ya. Karena ini cuma tunggal aja dance-nya. Ya, jadi ya has reached. Tapi nanti kalau misalnya ini jamak jawabannya 2, jadi C sama D ya. Untungnya enggak jamak ya. Iya, yang C juga bisa jadi jawaban kalau jamak ya. Oke, lanjut ya. Number 10. Angiosperms inhabit relatively diverse environment and may be found wherever higher plants can survive. Ini subjeknya kan angiosperm, verbnya adalah inhabits. Ada 2 verb ya. Inhabit lingkungan yang relatively diverse and may be found, ini juga verb lagi. Terus di sini ya butuh konektor, soalnya kita mau membuat sebuah non clause. Ya, konektor non clause ya. Wherever. Menyatakan tempat ya. Membentuk non clause. Kalau kita ada yang terjebak kemana ini? Ke somewhere? Somewhere. Ke somewhere higher plants can survive. Somewhere itu bukan konektor ya. Yang konektor itu wherever. Ini konektor, conjunction. Somewhere itu masuk level katanya apa? Let's find out. Somewhere, something kayak gitu kan? Somewhere, something, someone. Itu kayak kata benda tapi yang tidak pasti. Dimanapun gitu ya. Adverb. Level katanya adverb. Jadi bukan conjunction. Soalnya kita kalau mau bentuk non clause kan harus pakai conjunction. Oke. Jadi can be found wherever higher plants can survive. Di tempat di mana higher plants bisa bertahan.
Beres nomor 10. Oke, lanjut. Ngantuk ya, gantian. Saya tadi pas kerjain tadi saya tidur dulu kan. Terus sekarang udah bangun, sekarang gantian. Magnesium has a specific gravity of which means that apa ini yang hilang? Subject verb ya. Weight itu mempunyai berat gitu, mempunyai berat. Ya, which means that, soalnya kan which means berarti bahwa anaknya lagi nih, anak kalimat lagi ya. Subject verb, bahwa itu bobotnya gitu kan, itu bobotnya 1,74 kali as much as an equal volume of water. Yang C ini noun phrase. Weight-nya kan dari kata benda. It's-nya kan possessive adjective ini. Nggak bisa. Karena ini nggak ada verbnya kalau kita pilih C. Jadi cuman beda tulisan aja udah beda ya. Jadi weight itu noun, weigh itu verb. Ya, jadi berat dalam bahasa Inggris itu berat itu ini noun ya. Noun. Nah, kalau mempunyai berat itu ada kata kerjanya. Ini verb. Jadi it weighs gitu ya. Itu mempunyai berat gitu. Kalau tidak ada S-nya, they weigh gitu bisa. Tapi kalau ini kan subjeknya it soalnya ya. Jadi harus ada S-nya. Ini subjek verb. Ya. Terus ini turun jadi anak kalimat, terus ini anaknya lagi ya. Ini anaknya lagi. Berarti di sini tutup kurungnya ada 2. Ini soalnya ini kan verb. Anak kalimat, terus ini anaknya lagi. Anaknya anak kalimat ya, itu begitu ya. Banyak anaknya banyak. As much as itu as much as. Iya, sebanyak itu, sebanyak tapi buat hal yang nggak bisa dihitung. As much as an equal volume of water. Karena volume of water ya, volume air. Ya, sebanyak. Bisa diangkain ya, tapi nggak bisa dihitung ya. Bisa diukur tapi nggak bisa dihitung. High sama as high as gitu. Oh, high itu juga punya kata kerjanya ya? Oh, kayaknya kok high itu nggak punya toh? Hate. Kalau high itu adjektif, tapi high ini kan adjektif. Terus kata bendanya itu hate. Kayaknya sih nggak punya versi kata kerjanya sih. Apa ada ya? Jangan-jangan ada tapi saya nggak tahu. Hey ho, nggak ada. Dia nggak punya versi kata kerja. Ini sih bahasa kita nggak punya soalnya ya. Berat sebagai kata kerja kan kita nggak punya ya. Nggak punya. Kita adanya berat kan noun kalau kita. Sama noun sama adjektiva. Lanjut, itu ada kelas yang nyanyi ya. Nanti ya kita nyanyi. Beres ya? Semua noun itu kalau misalnya ada kan itu beda T ya kan. Nah, apakah semua kata itu kalau ditambahkan T akan sesuai kadang-kadang ditambahkan T itu jadi noun? Enggak semuanya itu. Itu cuman kebetulan ini aja. Sama apa ya? Biasanya kan dari misalnya dari adjektif jadi noun kan ada res.
terus ada Oh, list gitu ya, list. saya baru tahu kalau ada T juga. Nah, saya tahu kan biasanya Tion, terus les, apa lagi. Ada beberapa macam ini kalau dikonversi dari adjektif jadi noun atau Nggak selalu sih. Jadi itu juga bukan rumus, ini cuman kebetulan kosakatanya ini begitu ya. Jadi weight itu berat, berat badan gitu ya, weight, berat yang bobot. Weight punya bentuk kata kerja weigh. jadi yang konektor sini yang mana? Which itu that? Dua-duanya konektor. Ini kan klausannya ada 3. Iya, ini verb juga. Iya, means itu verb. Jadi subject verb which, subject verb that, subject verb gitu. Itu tidak ada subjeknya, ada antara Yang ini. Nah, ini which-nya ini jadi subjek sekaligus konektor ya. Jadi kalau kita tulis rumusannya ya subject verb which ya subject verb lagi gitu ya. Terus that subject verb ya, anak beranak. Jadi that ini kayak anak yang paling kecil ya, that subject verb ini. Lanjut ya. 12. Perhaps the primary cause of the growth of adult education was industrialization, which accelerated the pace of socio-economic change. Jawabannya adalah B. Yang kurang di sini adalah cause. Nah, di sini cause itu kan bisa kata kerja, tapi bisa juga kata benda. Ya. Penyebab gitu ya. Ini bisa noun. Bisa juga verb. Tapi kalau di sini ini noun ya, the primary cause, penyebab utama. Jadi ini kurang bagian dari subjek. The primary cause of the growth of adult education ya. Primary cause, terus verbnya pada kata was ya. Jadi cause-nya ini tunggal ya. Penyebabnya tunggal karena verbnya ini kan was. Ya, dia kepengen subjeknya tunggal. Tidak were tapi was. Ya, terus anak kalimat which accelerated the pace of socio-economic change. Subjeknya itu the primary cause of the growth of education. Ini semuanya subjek, tapi yang utama pada kata cause ya. Cause-nya itu kan tunggal. Jadi penyebab utamanya the primary cause was, tutupin aja, ini post modifier tutupin aja. Was industrialization. Which accelerated, ini subjek verb lagi. Konektor subjek verb lagi ya. Yang mempercepat the pace of perubahan ekonomi. Sosioekonomik, perubahan sosioekonomik. Beres 12? 13? Bla 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 s nah. Ini sayangnya kok nggak ada komanya ya, maksudnya di sini ada komanya gitu biar kita agak enak gitu ya. Ya, ini udah ada subjek kan? Nih, any jump cannon subjek. Verbnya adalah contributed. Ya. Berarti di sini kita cuman butuh
Sentence modifier ya. Nah, ini tinggal mau bilang apa? Dikenal apa mengenal gitu ya. Knowing. Dikenal sebagai the census taker of the sky, Annie Jam Cannon berkontribusi considerably secara besar to the field of astronomy. Jawabannya adalah knowing karena ini berapa? 3. Kita perlu makna dikenal gitu ya. Dikenal sebagai bla 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 gitu itu S itu ya. Dikenal sebagai census taker, koma, Annie Jam Cannon. Kalau penuh, Kalau apa? yang B. Yang B, knowing S, mengetahui. Kan know itu tahu, knowing mengetahui juga. Nah, kalau noun kan diketahui, dikenal gitu ya. Kalau diartikan dikenal. Dikenal sebagai. Jadi kita perlu verb 3 adjektif ya di sini ya. Verb 3 adjektif. Knowledge noun. Noun. Kalau kita isi noun, jadi nggak punya kaitan antara noun, phrase dengan subjek, jadi nggak punya hubungan. Jadi cara menciptakan hubungan itu kalau tidak dengan konektor, dengan bentuk adjektif ya, verb ing adjektif atau verb 3 adjektif. Beres? 13 beres? 14. During adolescence, many young people begin to question values held by their families. Ini subjeknya adalah many young people. Verbnya adalah begin. Ya, to question itu miliknya begin ya. To question. Di sini yang kurang adalah ini during adolescent kurungin ya. Yang kurang ini bukan verb ya, ini objek. Jadi di sini tuh kurang noun sebagai objek ya. Noun as object. Value. Jadi values itu diartikan nilai-nilai. Noun as object. Karena kan begin to question, objek dari kata question itu apa? Mempertanyakan apa gitu kan? Mempertanyakan values, nilai-nilai held by their families yang dipegang oleh keluarganya. Jadi held ini verb 3. Verb 3 adjektif held itu ya, yang dipegang oleh keluarganya gitu. Kalau bravo, to question of the values. Nah, question itu kan verb juga kan? Ya, to question. Kalau verb itu butuh sebuah objek. Maksudnya untuk mempertanyakan kok tiba-tiba off, maksudnya kan depannya off itu kan noun dulu kan? Nah, gitu. Jadi habis verb langsung off. To question of the bed. Nah, itu tidak cocok ya, tidak bisa. Mestinya habis verb itu ya noun, to question noun gitu ya. Ya, ayo kita lanjut. 15. During itu konektor, preposisi. During adolescence, selama masa dewasa. During adolescence, selama adolescence ya, banyak young people mulai mempertanyakan nilai-nilai held by yang dipegang oleh keluarganya.
Beres ya. Lima belas. Coral reefs are underwater landscapes that teem with an abundance of exotic sea life. Sebentar, team itu apa sih artinya? Team. Oh, to rain heavily. To rain heavily. Diartikan apa ya? Pokoknya ini verb ya. Verb. Oke, subjeknya adalah coral reefs kan? Subjek, terus verbnya dikata are. Nah. Coral reefs adalah di sini kurang apa nih? Noun atau noun phrase gitu ya? Ya, noun atau noun phrase ya. Kita cari yang berupa noun atau noun phrase. Gak ada noun, adanya noun phrase. Terus that ke belakang ini anak kalimat yang berteam with an abundance exotic life. Jadi kita cari noun phrase. Nah, yang landscape itu kan kayak pemandangan ya, pemandangan underwater. Underwater tuh adjektif, landscape itu noun. Ya. Pemandangan di bawah air, pemandangan underwater. Oke, 15 ada yang terjebak enggak ya? Aman, oke, baik. Oke, sekarang kita mencari kesalahan. Abraham Lincoln delivery salah, harusnya jadi apa? Delivered ya. Nah, mestinya dia tuh jadi verb ya, delivered jadi verb mestinya karena Abraham Lincoln-nya kan subjek, terus habis itu kan verb gitu ya. Delivered menyampaikan his most famous address. Famous mesti addressnya itu bukan alamat sih kayaknya, pidato gitu sih kayaknya. Pidato at the dedication of the soldiers, ya itu sudah S diikuti oleh noun of the soldiers cemetery, betul ya, soldiers cemetery in Gettysburg. Nah, sudah betul semua yang lainnya. Ya tinggal ini subjek harusnya verb belakangnya itu. Kalau delivery level katanya adalah delivery itu adalah noun ya, noun. Nah, terus verbnya adalah deliver. Deliver itu verbnya. Ya Allah, itu kelas mana itu ya Allah, masih ramai sekali ya. Oh, kelas sebelah. Ayo kita saingan ya. Oh, Miss Hamidah ya ini ya. Oh iya. Oh, kalau dengan Miss Hamidah masih ramai terus ya. Oke ya, 16 oke. Ayo, matanya dimelek-melek kan. Stalagmite, bacanya stalagmite kali ya. Stalagmites, stalagmite. Kalau kita ya, Kalau Inggris bacanya apa sih? Biasanya sih mite gitu, mite gitu sih. Stalagmites are produced when water to drop directly to the floor of a cave. Ya, harusnya waternya jadi verb ya. Jadi predikat. Drops. Harus ada S-nya. Kenapa? Karena waternya dianggap nggak bisa dihitung, itu sama dengan tunggal ya.
Punyanya anak kalimat ya. When water drops directly to the floor of a cave. Induk kalimatnya stalagmite subject, are produce-nya verb. Okay. Number 18. Regulation of public utilities in United States is carried out by local, gitu kan harusnya? Local, state, and federal government. Ya. Jadi pemerintah, ini noun ya, pemerintah lokal, maksudnya lokal ini. Local state, local government, terus state government, sama federal government. Adjektif ya yang kita cari ya. Adjektif. Dan juga mungkin ini udah jadi, ini kan di Amerika itu kan pemerintah negaranya namanya federal government kan, terus pemerintah negara bagiannya state government. Di negara bagian masih dibagi-bagi lagi jadi local governments gitu ya. Jadi udah kayak pengetahuan umum gitu ya. Oke ya, 18 oke. We can go to number 19. The poet Marianne Moore was initially associated with the Imagist movement, but later develops her own rhyme pattern and verse forms. Develop salah harusnya. Developed ya, developed. Harusnya itu past tense. Kenapa? Karena kalimatnya past. Tahu dari was. Ada was kan di depan? Ya. Was ya. Verb 2. Awalnya adverb. Ini kan kata kerjanya itu was associated, tapi di tengah-tengahnya nyempil sebuah adverb. Iya. Subjeknya the put, verbnya sebenarnya was associated aja ya. Tapi initially ya, soalnya adverb itu kan munculnya di mana-mana ya, di tengah-tengah verb dia juga mau muncul. Was initially associated. Jadi awalnya dihubungkan dengan pujangga Marianne Moore. Awalnya initially gitu ya, awalnya diasosiasikan dengan the Imagist movement. Tapi kemudian nantinya developed, mengembangkan her own rhyme patterns and verse form, mengembangkan rima dan verse-nya sendiri. Jadi ini kalau dirujuk polanya ini subject, verb, verb lagi. Kalimat majemuk setara atau compound sentence. Jadi nggak ada induk kalimat, nggak ada anak kalimat, semuanya setara. Jadi kata developed itu setara dengan was initially associated. Oke. Lanjut ya. Number 20. The most worst, sudah kelihatan salah. Udah pakai most-nya hilangkan ya. Sudah pakai most, masih pakai worst. Nah, kan harusnya the worst. The worst. Ya, paling buruk gitu ya.
Ya. Jadi artinya the worst economic reversal of the 20th century. Reversal ekonomi yang paling buruk di abad 20. Terus a positive, the Great Depression of the 1930s began in the United States and spread abroad. Ya. Subjeknya ini berarti reversal ya, pada kata reversal subject. Nah, terus verbnya adalah began, verb, terus spread juga verb lagi. Yang di dalam kurung ini apa? Positif. Ya, positif. Ya. Di belakang of ini post modifier. Sebelum reversal itu pre-modifier gitu ya namanya ya. Reversalnya adalah kepala. Artinya apa reversal itu? Let's check. Reversal. Kemunduran. Ya, jadi kemunduran ekonomi yang paling buruk di abad 20 adalah di abad 20, gitu ya, Great Depression mulai di Amerika dan spread abroad, menyebar ke yang lainnya. Great Depression. Ini adalah a positive. Ya. Oke, lanjut ya. Number 21. Many narcotic plants and its products such as nicotine are effective in controlling insects. Jawabannya it salah, harusnya jadi there. Jadi there. And their product. Their products ya. Karena yang diaju adalah kata plants ya. Ini diaju oleh plants ini. Jadi banyak tanaman-tanaman narkotik dan produk-produk mereka gitu ya. Such as nicotine, verbnya are, efektif dalam mengkontrolling hama. Subjeknya jamak plants and product ya, subjeknya jamak. Subjek, ini juga subjek karena mereka itu satu kesatuan, ini non phrase, kumpulan kata benda. Dua-dua. In some occupations, the computer has already replaced the motor vehicle as the principal conserve of time and labor ya. Setara ya. Labor tuh udah kata benda. Time and labor kan, time itu waktu dan buruh gitu ya. Noun. Kita nggak perlu gerund karena labor sendiri udah bisa jadi kata benda. Oke. Ya, in some occupation, subjeknya the computer ya, terus verbnya adalah has replaced, tapi di tengah-tengahnya dikasih kata already, has already replaced, sudah menggantikan the motor vehicle, kendaraan motor sebagai as the principal conserve of time and labor. Lanjut ya. Ya. 23. Farming becomes more expensive when farmers are forced to apply greater quantities of costly fertilizers to sustain yields. A, B, oh ini tuh A, B, terus
For to sustain itu C ya. Terus yields itu D. Yang salah adalah for to sustain. Karena harusnya apa? Are forced to apply. For-nya dihapus tinggal to harusnya ya. Ya. For-nya hapus tinggal to. To sustain ya. Untuk mempertahankan yields. I don't know yields itu apa? Produksi. Oh ya. Jadi subject becomes menjadi more expensive. Terus anak kalimat when subject verb greater quantities ini adalah objek ya. Terus to sustain ya. To infinitive phrase ini. Lanjut ya. 24. Ya. The means which by kebalik ya. Kebalik ini harusnya by which. By which we describe our everyday experience ya. Subjeknya metaphor. We use routinely itu ya anak kalimat itu. Ini ada that-nya tapi tersembunyi. The metaphors that we use routinely are the means. Ini verb. Terus di sini complement berupa noun ya. Noun. Terus noun-nya punya anak kalimat. By which we describe our everyday experiences. Metafor yang kita gunakan secara rutin adalah the means itu adalah cara gitu. Means itu cara. Cara by which itu bagaimana ya? Bagaimana we mendeskripsikan our pengalaman harian. Ya. Oke, beres ya. 25. Scientists finding out that the universe is even larger and more complex than everyone has ever imagined. Ya, harusnya finds find tanpa s ding ya. Scientisnya jamak, jadi ini verbnya tanpa s. Find saja. Subjek di sini adalah verb find out that anak kalimat bahwa the universe itu subjek is even larger lebih besar and more complex daripada anyone has ever imagined yang dibayangkan oleh ya setiap orang. Anak kalimatnya punya anak lagi. Lanjut ya. 26. Ya. Proper alloys can greatly increase the corrosion resistance of a metal. Great salah, harusnya jadi greatly, betul. Jadi ini subjek, proper alloys kan subjek kan? Nah, verbnya adalah can increase. Tapi di tengah-tengahnya ada greatly gitu ya. Kan great itu adjektif, nggak tepat, tidak cocok untuk nyempil di antara kata kerja. Yang bisa nyempil di antara kata kerja hanya adverb ya. Jadi greatly. Can greatly increase, jadi dapat menaikkan secara drastis gitu ya, secara besar ya.
Beres ya. Ini subjek verb di sini because di sini diikuti subjek verb dan itu adalah anak kalimat. Lanjut. Number 27. The ability to retain a mental record of earlier experiences are referred to as memory. Is ya. Harusnya is bukan are. Ya, karena subjeknya. Kenapa di sini harus is? Subjeknya yang ability. Ability ini subjeknya ability. Ya, jadi kemampuan. Nah, tuh ke belakang tuh udah bukan subjek lagi ya, udah post modifier namanya. Ya, dia miliknya subjek tapi bukan subjek utama gitu ya. Jadi ini to retain tetap subjek utamanya yang ability. Jadi the ability is referred to as memory. Nah, ya, kemampuan itu disebut sebagai memory. Refer to as. Memang ini refer to as gitu. Oke, beres. 29. The aging process is not entirely determined by heredity, but is influenced by different environmental and social circumstances as good salah as well ya. As well. Harusnya as well. As well itu juga gitu ya. Aging prosesnya udah oke ya, karena ini kan bagian dari subjek. Terus verbnya adalah kata is. Is sama determine ya. Is not entirely determine itu satu rangkaian verb. Entirely ini adverb yang nyisip di antara verb lagi ya. Is determine ditentukan oleh gitu. Ditentukan oleh heredity. Terus but is influenced ini verb lagi, verb pasif, dipengaruhi oleh different. Ini kan noun ya, ini circumstancesnya noun, environmental and social sama-sama adjektif as well gitu. Aging process tidak hanya ditentukan oleh heredity tapi dipengaruhi oleh lingkungan circumstansi lingkungan dan sosial juga. Oke, 29 ya. The water wheel is a mechanism designed to harness energy from a source instead than animals. Ini kayaknya harusnya dannya juga digaris bawahi ya. Kayaknya sih. Karena harusnya kan instead of. Apanya? Iya, harus garis sampai yang? Harus digaris sampai Itu tadi garisnya kurang sih kayaknya. Kayaknya sih harusnya coba instead of. Jadi dannya yang salah tuh dannya justru ya. Tapi coba kita cek aja. Water wheel, coba didektekan ya. Apa itu the water wheel? Gini ya, water wheel. Kincir angin is a mechanism designed to harness energy from a source, from sebuah sumber instead of kecuali gitu kan, instead than gitu ya, instead than animal. Oke. Nah, adanya salah. Instead of harusnya. Nomor 30. If they are prepared skillfully, soybeans, they can be appetizing as well as nutritious.
They harusnya diapain? Hapus saja. They-nya hapus, jadi tinggal soybean can be appetizing ya. Soybean-nya kan di subjek, gitu ya. Terus mestinya be subjek itu langsung can be appetizing. Verb ya. Tidak, ini kan ada subjek 2 ya kalau ada they-nya ya, subjeknya 2. Ya. If clause-nya udah betul, if subject verb. Oke, beres ya. 31. Studies of either visions and physical optics began almost as early as civilization itself. Either salah harusnya both ya, betul. Karena di sini ada and itu pasangannya adalah dengan both, bukan dengan either. Ya, either pasangannya dengan or. Studies of both vision and physical optics began almost. Tapi subjek utamanya pada kata apa nih? Studies apa optics? Studies. Studies. Began. Terus verbnya adalah began. Ya. Of ke belakang sudah bukan subjek ya. Namanya post modifier ya. Iya. Jadi kita itu kan punya, kalau non phrase ya, kumpulan kata benda itu kan punya noun ya. Noun itu sebagai headnya. Terus sebelumnya itu namanya premodifier. Sesudahnya namanya post modifier gitu. Modifier. Jam 3. Bentar ya istirahatnya ya. Mau pakai istirahat apa enggak? Kalau nggak pakai istirahat, berarti kita pulangnya 5:30. 17.30. Ini saya kebetulan lagi berhalangan tidak sholat ya. Zahra sholat enggak? Oh, apa kita nggak usah istirahat aja, tapi Zahra nanti boleh Zahra keluar sholat gitu ya? Setuju? Gimana kalau kita nggak usah istirahat? Gimana? Mau nggak? Oh, ini dari Zahra. Ya ampun, makasih ya. Ulang tahun. Happy birthday to you. Ya, terima kasih ya, saya sampai ya. Satu dulu, nanti kan tambah lagi. Sorry ya yang nggak datang hari ini, nggak kebagian donatnya. Sorry ya yang nggak datang ya. Zahra ulang tahun yang keberapa? Ya Allah, masih muda banget. Oke, thank you ya saya. Iya. Iya. Ada yang mau beli minum keluar nggak? Oh enggak. Saya tanya aja, saya bawa minum kok. Pada bawa minum? Boleh ngisi, kalau mau ngisi boleh. Apa mau beli? Coba nih.
Ada bawa tisu nggak? Nih saya ada tisu tapi nyopot di rumah gitu. Masih ada. Saya udah. Tisu. Iya, silakan. Saya nanti habis ini mau ke acara ulang tahun juga. Ke ulang tahunnya Mr. Edward. Iya, jadi Mr. Edward ngundangin teachers buat ulang tahun dia gitu nanti. Dilanjut sambil lanjut. Oh ya, oke. Bisa ya, sambil lanjut ya. Oke. Nomor 32. James Whitcomb Riley, the Hoosier poet, wrote many of his work in standard English, but he wrote his most popular poems in the dialect of his home state, Indiana. Many salah, harusnya jadi apa? Much. Mungkin much, atau mungkin kalau saya mungkin kayak most gitu ya. Ini his work-nya tunggal ya. Uncountable ini. Tunggal gitu kan. And terus dia itu ya, uncountable. Jadi bukan many. Many salah. Entah most, entah much, tapi pokoknya bukan many gitu ya. Much of bisa, tapi kalau saya kok mau bilang most of ya, karena sebagian besar gitu loh. Most of juga bisa ya, by the way. Yang penting bukan many, karena kalau many hanya untuk benda yang plural dan bisa dihitung ya. Beres ya. Nomor 33. The city of Green Bay, established in 1745, was the first permanent settler in Wisconsin. Settlernya salah. Harusnya jadi apa? Settlement. Ini kan sebuah kota ya. The city of Green Bay ini subject. Terus verbnya adalah was. Ini verb ya. Terus establishnya itu cuma verb 3, adjektif. Nah, kalau settler itu orang pemukim gitu loh. Settler itu orang pemukim. Harusnya itu tempatnya ya. Tempatnya itu adalah settlement. Jadi pemukiman gitu ya. Settlement in Wisconsin. Jadi kota Green Bay yang didirikan 1745 adalah settlement permanen pertama di Wisconsin ya. Pemukiman pertama di
Wisconsin. Berarti kalau settler pemukim. Settler itu orangnya, orang yang bermukim. Settler. Coba cek di sini. Settler, pemukim ya, pendatang. Terus settlement adalah hunian. Yes, please. Settlement is the hunian. Kayaknya orang yang lahirnya Juni itu manis-manis gitu ya. Oke, lanjut ya. 33 jawabannya adalah settler jadi settlement. 32, whichever they may differ widely in function, all cells have a surrounding membrane and an internal watery substance called cytoplasm. Whichever-nya salah, harusnya gimana nih? However, kalau saya bukan however, although sih kalau saya. Although, Biasanya kan katanya yang manapun. Padahal ini kan gini ya, ini kan bertentangan kan? Mereka mungkin berbeda fungsinya, gitu kan? Semua sel mempunyai membran dan internal yang yang mengelilingi water-rich substance yang disebut cytoplasm. Menurut saya sih harusnya ini although sih. Meskipun gitu. Meskipun mereka mungkin berbeda dalam fungsinya. Jadi although ini diikuti oleh subjek, they ya, terus may differ adalah verb. Ya, terus subjek lagi adalah all cells, subjek induk ya, ini induk kalimat. Terus have-nya adalah verb induk kalimat. Mempunyai apa? Mereka mempunyai surrounding membrane, sebuah membran yang melindungi gitu ya. Dan an internal and watery substance, substansi yang kaya akan air dan internal ya. Nah, terus called cytoplasm yang disebut sitoplasm ya. Ini sitoplasm ini menerangkan kata membran, substance ya. Substance. Okay. Is everything okay? Yes, okay. 35. Booker T. Washington, an educational leader, worked throughout the lifetime to improve economic conditions for black people in the United States. Jawabannya ya, his lifetime ya. Harusnya bukan the lifetime tapi his lifetime. Jadi his lifetime. Tapi coba kita cek, cocok nggak ya kira-kira? Kita cek aja coba. Washington gitu ya, Booker gitu aja ya. Booker, an educational leader, worked throughout the lifetime to apa? Improve economic conditions. To improve economic conditions for
black people ya in the US. Ini aja ya. Coba. Nah, the lifetime-nya his lifetime ya. His lifetime. Ya. His. Jadi seluruh hidupnya gitu ya. Bekerja sepanjang hidupnya untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan masyarakat kulit hitam di AS. Ini subjek, and educational leader-nya adalah positive, work-nya adalah verb. Throughout his lifetime. Throughout-nya preposisi, his lifetime-nya adalah noun phrase. His lifetime. Ya, bukan the lifetime, tapi his lifetime. Ya, by meaning. Karena lifetime itu kan kayak keseluruhan hidupnya. Kalau the kan keseluruhan hidupnya siapa kan tidak jelas ya. Jadi the-nya diganti dengan his. Oke, kita lanjut ke nomor 36. In the Middle Ages, books called bestiaries were prepared in an attempt to describe animals, real or imagined, that exemplified human traits. Imagine salah. Harusnya imaginary. Real itu kan adjektif ya. Nah, jadi setaranya harusnya dengan adjektif juga. Imaginary. Ya. Yang dia itu adalah adjektif supaya setara dengan kata real. Kalau imagine apa? Imagine, oh betul, verb. Imagine itu verb. Lagunya John Lennon ya. Imagine all the people. Gitu. Verb imagine itu. Ya tidak setara dengan real. Dengan adjektif. Nah, karena untuk mendeskripsikan benda, animals ini kan hewan gitu kan. Terus ini keterangan, adjective phrase. Entah nyata atau imajinasi gitu ya. Real or imaginary, that exemplified human traits, yang mengexemplify human traits. Subjeknya adalah kata books ya, books. Terus verbnya adalah were prepared, 2 kata karena apa namanya? Pasif. Terus called bestiaries itu adalah post modifier. Books yang disebut bestiaries disiapkan dalam usaha untuk mendeskripsikan hewan, baik real dan tidak real, imaginary, that exemplified human traits. Yang exemplified itu apa? Human traits itu kayak kelakuan manusia gitu ya. Ini anak kalimat, jadi ini verb. Ini konektor sekaligus subjek. Oke, move on ya. 37. Pumps can operate under pressures ranging between a fraction to more than 10,000 pounds per square inch. Yang salah adalah ranging between, harusnya ranging from. Ya, ranging between-nya diganti from. Karena ada tuh ya. Ranging from dari a fraction of a pound to more than 10,000 pounds
per square inch. Jadi berrange dari gitu kan, dari mana, dari a fraction of pounds ya to more than 10,000 pounds per square inch. Subjeknya tetap pound, subject, and verbnya adalah can operate ya, can operate verb. Subject. Baterainya ini yang bikin redup ini baterai ya. Oke, buat ngecas HP soalnya. Oke, beres. Ya. Oke, beres 37, 38. Approximately 50% of the packet utilized in the US are for foods and beverages. Verbnya kan are ya, berarti 50% dari packages ya. 50% itu separuhnya ya, of the, maksudnya ini jamak ya, packages yang digunakan di US, utilized in the US adalah are, ya are-nya udah jamak ya, are for foods and beverages ya, untuk makanan dan beverages. Jadi 50% dari bungkus-bungkus yang digunakan di US itu adalah untuk makanan dan minuman. Oke. Lanjut 39. Whether as statesman, scientist, and philosopher, Benjamin Franklin was destined to gain lasting honor throughout much of the world. Was destined itu verbnya. Oke. N-nya diganti or ya, betul. Or, karena weather itu pasangannya dengan or ya. Remember weather ya, weather bla 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 or bla 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 gitu ya. Subjeknya Benjamin Franklin, verbnya was destined ya. Throughout much of the world, maksudnya sebagian besar dunia gitu ya. Rest 40. A traditional Halloween decoration is jack-o'-lantern, which is a hollowed-out pumpkin yang dibolongin gitu kan, with a scary face cut into it ya. The-nya salah, harusnya it, karena yang diacu siapa? Pumpkin ya. Yang ini it-nya ini mengacu ke kata pumpkin dengan buah pumpkin ya, which is a hollowed out pumpkin yang dibolongin gitu ya, a hollowed out pumpkin yang dibolongin, with a scary face, dengan wajah yang menyeramkan, cut into them, yang dipotong ke pumpkin itu ya. Oke. Decoration, subjeknya decoration, verbnya adalah is, which is ke belakang adalah adjective clause untuk kata jack-o'-lantern ya. Oh, itu namanya berarti jack-o'-lantern ya, pumpkin yang dibolongin itu ya. Lentera jack-o gitu.